Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester atau soal sumatif tengah semester pada kelas 5 mata pelajaran seni rupa, tepatnya pada semester 1 atau semester ganjil. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga nilai kalian pada ujian sumatif tengah semester ini menjadi lebih baik. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta bisa dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Pohon-pohon yang berjajar di pinggir jalan membentuk suatu A bidang, B ritme, C ruang, D bentuk. Ya, anak-anak semuanya, pohon-pohon yang berjajar di pinggir jalan itu membentuk suatu ritme anak-anak. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 2. Karya seni makin indah jika unsur-unsurnya terbentuk secara A teratur, B sama, C monoton, D berantakan. Ya, anak-anak semuanya, karya seni itu makin indah jika unsur-unsurnya terbentuk secara teratur, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Ya, ritme dalam seni rupa disebut A warna, B gradasi, C elemen, D irama. Anak-anak semuanya, ritme dalam seni rupa itu disebut dengan irama, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 4. Gabungan dari titik-titik disebut A bidang, B volume, C garis, D bentuk. Anak-anak semuanya, gabungan dari titik-titik itu disebut dengan garis. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 5. Pada prinsip seni rupa, ritme terbentuk karena adanya A pengulangan dan gerakan, B tekstur dan bahan, C ukuran dan warna, D gaya dan bentuk. Ya, anak-anak semuanya, pada prinsip seni rupa, ritme itu terbentuk karena adanya pengulangan dan gerakan. Oleh karena itu jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 6. Ya, perhatikan gambar. Bentar ya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini ya. Gambar di atas menunjukkan komposisi A titik, B garis, C bidang, D warna. Ya, anak-anak semuanya, gambar ini itu menunjukkan komposisi dari garis anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah B. Nah, kita lihat di sini banyak garis-garis yang mana antara bidang satu dengan yang lainnya tidak beraturan. Baik, berikut kita ke soal nomor 7. Hal pertama yang diperlukan seniman untuk berkarya adalah A. alat dan bahan, B. ide dan gagasan, C. media gambar, D. biaya. Anak-anak semuanya, hal pertama yang diperlukan seniman untuk berkarya adalah ide dan gagasan. Oleh karena itu jawabannya adalah B, anak-anak. Berikutnya kita ke soal nomor 8. Ya. Garis yang membentuk bidang segitiga termasuk garis A lurus, B lengkung, C zigzag, D sejajar.
anak-anak ya. Garis yang membentuk bidang segitiga itu termasuk garis lurus. Oleh karena itu jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Berikut kita ke soal nomor 9. Ya. Unsur seni rupa yang dapat dilihat dan diraba adalah A, bidang, B, garis, C, warna, D, tekstur. Ya, anak-anak semuanya, unsur seni rupa yang dapat dilihat dan diraba itu adalah tekstur, anak-anak, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 10. Bukan termasuk warna primer adalah A, merah, B, kuning, C, ungu, D, biru. Anak semuanya, di sini yang bukan termasuk warna primer adalah ungu, anak-anak. Karena ungu ini merupakan campuran dari warna merah dan warna biru sehingga membentuk ungu. Sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 11. Kardus sepatu memiliki bentuk A, geometris silindris, B, geometris kubistik, C, non-geometris, D, organik. Anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kardus sepatu itu berbentuk kubus dan geometris, sehingga jawabannya adalah geometris kubistik, yaitu jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 12. Susunan jendela pada gedung bertingkat memiliki ritme A, oposisi, B, mengalir, C, transisi, D, pengulangan. Anak-anak semuanya, susunan jendela pada gedung bertingkat itu kan biasanya sama. Nah, karena sama dan ini memiliki ritme pengulangan, sehingga jawabannya adalah D. Ya. Baik, anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 13. Unsur-unsur seni rupa yang memiliki ritme oposisi disusun secara A, berulang, B, serupa, C, kontras, D, sejajar. Ya, anak-anak semuanya, unsur-unsur seni rupa yang memiliki ritme oposisi. Oposisi itu bertolak belakang, berlawanan. Oleh karena itu disusun secara kontras, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 14 dan 15. Oke. Gambar berikut untuk soal nomor 14 dan 15. Unsur seni rupa yang tidak terdapat pada karya di atas adalah A, garis, B, bidang segi 4, C, bidang segitiga, D, bidang lingkaran. Kita lihat anak-anak semuanya, unsur seni rupa yang tidak terdapat. Kita lihat kalau garis di sini ada ya. Nah, ini ada garis. Bidang segi 4 juga ada lah, ini bidang segi 4. Nah, ini bidang segi 4. Bidang segitiga juga ada lah, ini bidang segitiga. Nah, untuk bidang lingkaran di sini tidak ada. Karena di sini yang tidak terdapat, maka jawabannya adalah bidang lingkaran, karena lingkaran tidak ada di sini. Nah, berikut anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15. Ya. Pernyataan yang benar berdasarkan karya tersebut adalah A, karya memiliki ritme pengulangan, B, karya menggunakan bidang yang serupa, C, karya terdiri atas garis melengkung, D, karya menggunakan ritme oposisi. Ya, anak-anak semuanya, pernyataan yang benar berdasarkan karya tersebut, karya di nomor 14 tadi ya, itu adalah bahwa karya memiliki ritme pengulangan. Karena apa? Karena di situ gambarnya serupa dan sama, anak-anak semuanya. Nah, berulang kali sehingga memiliki ritme pengulangan. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 16.
Sebuah karya menggunakan gradasi warna yang menarik. Artinya karya tersebut menggunakan ritme A pengulangan, B transisi, C harmonis, D unik. Anak-anak semuanya, sebuah karya menggunakan gradasi warna yang menarik itu artinya karya tersebut menggunakan ritme yang mana kira-kira nak? Iya, yang memiliki ritme transisi ya anak-anak semuanya. Sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 17. Sebuah karya terdiri atas objek-objek yang tersusun dengan ritme transisi. Objek mengalami perubahan komposisi, ukuran, dan warna secara A tiba-tiba, B kontras, C total, D bertahap. Anak-anak semuanya, untuk karya yang terdiri atas objek-objek yang tersusun dengan ritme transisi itu, objek mengalami perubahan komposisi, ukuran, dan warna itu secara bertahap. Sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 18. Bukan termasuk bahan simpul serat sintetis adalah A kapas, B polister, C rayon, D nilon. Anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan serat sintetis itu serat buatan. Dan di sini yang bukan berarti adalah kapas anak-anak. Karena kapas itu adalah serat alami, berasal dari tumbuhan kapas. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 19. Oke. Guna menghasilkan simpul yang rapi dan bagus, simpul harus dibuat dengan membuat pola yang sifatnya A berubah-ubah, B seadanya, C konsisten, D rumit. Anak-anak semuanya, guna menghasilkan simpul yang rapi dan bagus, simpul harus dibuat dengan membuat pola yang sifatnya konsisten anak-anak semuanya. Sehingga jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 20. Kita scroll ke atas dulu untuk soal nomor 20. Pensil dalam pembuatan simpul berguna sebagai A alat tulis, B alat penahan, C hiasan, D alat pahat. Ya anak semuanya, pensil dalam pembuatan simpul itu berguna sebagai alat penahan. Sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Kemudian kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 21. Ya, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan simpul A gorden, B hidup, C tunggal, D kepala. Ya anak-anak semuanya, gambar ini merupakan menunjukkan simpul kepala. Sehingga jawabannya adalah D anak-anak. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 22. Bayu sedang membuat simpul sederhana. Bayu mengangkat tali paling kanan sehingga berada di titik dua tali yang bergantung bebas. A atas, B bawah, C samping, D depan. Ya anak-anak semuanya, jawabannya untuk soal nomor 22 bahwa Bayu sedang membuat simpul sederhana. Bayu mengangkat tali paling kanan sehingga berada di bawah dua tali yang bergantung bebas. Itu anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 23. Ya, soal 23. Simpul kepala dibuat dengan cara mengikatnya pada alat A pengikat, B pemotong, C penahan, D lukis. Ya ini tadi sama mirip dengan soal sebelumnya, yang mana tadi adalah pensil lah. Di sini pensil tadi merupakan alat yang berguna sebagai penahan. Nah, oleh karena itu simpul kepala dibuat dengan cara mengikatnya pada alat penahan. Oke, baik, berikutnya kita ke soal nomor 24. Suku Baduy di Banten memiliki tas tradisional bernama koja atau jarok.
Tas koca terbuat dari bahan serat kulit pohon yang disimpul lalu diikat. Pernyataan yang benar berdasarkan informasi tersebut adalah titik-titik. A. Tas koca hanya memiliki fungsi sebagai hiasan. B. Tas koca termasuk karya ikatan dan simpul dari bahan alam. C. Suku Baduy pandai membuat kerajinan anyaman. D. Masyarakat suku Baduy gemar berjalan kaki. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali bahwa di sini ada tas koja yang terbuat dari bahan serat kulit pohon yang disimpul lalu diikat. Yang mana itu terbuat dari serat kulit yang, ya ini serat kulit pohon ini berarti dari bahan alam. Nah, oleh karena itu jawabannya yang tepat adalah B, anak-anak. Tas koja termasuk karya ikatan dan simpul dari bahan alam yang dalam mana hal ini adalah serat kulit pohon. Ini anak-anak. Ya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 25. Sebuah tas terbuat dari sabut kelapa yang dibuat simpul. Pembuatan karya tersebut menggunakan teknik A. kolase, B. aplikasi, C. ikatan, dan simpul, D. pahat. Ya, anak-anak semuanya sebuah tas terbuat dari sabut kelapa yang dibuat simpul. Pembuatan karya tersebut menggunakan teknik, ya ini jelas sekali, teknik ikatan dan simpul. Sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Demikian tadi anak-anak semuanya pembahasan soal untuk sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester 1 pada kelas 5 mata pelajaran seni rupa pada bagian pertama. Untuk bagian jawaban singkat dan uraian akan kami bahas pada video berikutnya. Tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.